Chapter 1106. Api berwarna emas itu seperti cairan karena perlahan mengalir di sekitar jari Sun Er. Saat itu terjadi, ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial yang berkelok-kelok mengikuti garis besar aliran. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah api berwarna keemasan. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Bukannya dia belum pernah melihat api surgawi, tapi api berwarna keemasan di tangan Sun Er ini membuatnya merasa takut untuk pertama kalinya. Ketika nyala api berwarna emas ini muncul, bahkan Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya mengeluarkan sedikit suara gemetar. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yan bisa mengerti arti di balik suara gemetar yang dipancarkan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Ini adalah ketakutan. Dengan mampu menyebabkan Glazed Lotus Heart Flame merasa sangat takut, jelas bahwa api berwarna emas di tangan Sun Er jelas bukan api surgawi biasa. Bagaimanapun, Glazed Lotus Heart Flame adalah produk dari penggabungan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Meskipun itu tidak di peringkat di Heavenly Flame Ranking, itu harus bisa masuk 10 besar jika ada yang memberi peringkat. Bahkan api surgawi dari keberadaan seperti itu merasa takut karena api berwarna emas Sun Er. Seberapa menakutkankah hal ini? Di peringkat api surgawi, hanya ada 2 jenis api dengan warna emas di antara 10 tempat teratas. Salah satunya adalah 9 api leluhur emas tenang yang berada di peringkat 7, dan yang lainnya adalah Kaisar Emas membakar api surgawi yang berada di peringkat keempat. Aku ingin tahu yang mana dari api ini yang merupakan nyala api Sun Er. Xiao Yan merenung di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Peringkat api surgawi adalah otoritas yang besar. Namun, ada banyak item misterius di dunia ini. Banyak orang percaya bahwa ada lebih banyak api surgawi daripada apa yang tercatat di peringkat api surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat memastikan bahwa api berwarna emas yang digunakan Sun Er adalah salah satu dari 2 api surgawi ini. Api berwarna emas mengalir di sekitar jari Sun Er dengan gesit sementara matanya sedikit bergeser. Dia melihat para ahli dari Hall of Souls dan Ice River Valley di sekitar. Senyuman tipis terungkap di wajahnya yang elegan dan memikat. Menyerang. Kelompok ganda merasakan kegelisahan muncul di hati mereka saat nyala api berwarna keemasan muncul. Namun, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur sekarang. Lebih dari selusin orang melakukan manuver Doki mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak pilar Doki menakutkan yang diluncurkan pada Xiao Yan dan Sun Er dari segala arah. Pemandangan itu memang sedikit megah dan megah. Pilar Doki yang sangat besar memotong langit dan langsung tiba. Sun Er mengangkat tangannya dengan lembut, dan mulut kecilnya dengan lembut meniup api emas. Engah. Api berwarna emas tiba-tiba membengkak dengan angin setelah Sun Er meniupnya, berubah menjadi penghalang api berwarna emas yang membungkus Xiao Yan dan dia. Ci. Banyak pilar Doki dengan kejam menabrak penghalang api berwarna emas ini. Meskipun mereka menyebabkan banyak riak muncul, serangan itu akhirnya tidak menyebarkan penghalang api. Orang bisa tahu kekuatan pertahanan mengerikan apa yang dimiliki penghalang api ini. Ekspresi ganda dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka melihat serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh Sun Er. Sebelum mereka bisa menyerang sekali lagi, Sun Er perlahan mengangkat kepalanya. Api berwarna keemasan melintas di mata air musim gugurnya. Pergilah. Sun Er menekan jarinya ke udara kosong saat dia dengan lembut memerintahkan. Penghalang api berwarna emas di sekitarnya segera meledak. Setelah suaranya terdengar, itu berubah menjadi lebih dari selusin lampu api yang mengeluarkan suara mendesis. Setelah itu, mereka melesat di udara. Dalam sekejap, mereka muncul di depan kelompok ganda. Mereka buru-buru mengumpulkan Doki mereka untuk memasang pertahanan karena shock mereka. Ci. Cahaya api berwarna keemasan diam-diam menembak ke pertahanan Doki yang luas dan perkasa dari kelompok ganda. Namun,
Sebelum kelompok ini bisa menghela nafas lega, sedikit suara "gruk" muncul dengan pelan. Segera, rasa sakit yang membakar keluar dari dada mereka. Seluruh kelompok perlahan-lahan menundukkan kepala mereka dengan susah payah, hanya untuk melihat lubang darah berukuran setengah jari tanpa sadar telah muncul di dada mereka. Di sekitar lubang berdarah tidak memiliki sedikit pun darah segar. Daging dan darahnya tampak seolah-olah telah mengering sepenuhnya dan menghilang. Kelompok ganda melebarkan mulut mereka. Mata mereka beralih ke dinding pertahanan Doki di depan mereka. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang di dinding. Pertahanan Doki yang mereka bentuk dengan susah payah seperti kertas terhadap sinar cahaya api. Itu benar-benar tanpa kemampuan memblokir. Ini nyala api apa ini? Kekuatan hidup di dalam tubuh para ahli dari Hall of Souls dan lembah sungai es dengan cepat menghilang. Tubuh mereka bergoyang dan akhirnya jatuh kepala lebih dulu di depan banyak tatapan tercengang di bawah. Cahaya api berwarna keemasan tampaknya tidak terlalu akurat. Karenanya, tidak semua orang bisa menembus hati. Beberapa dari mereka yang untungnya menghindari pembunuhan, seperti ganda, bahkan tidak menunggu Sun Er berbicara. Mereka buru-buru mundur dengan wajah ketakutan. Hanya pada saat inilah mereka mengerti bahwa wanita muda berpakaian hijau ini bahkan lebih menakutkan daripada pria di sampingnya. Setelah hanya satu pertukaran, semua ahli dari Hall of Souls dan lembah sungai es terbunuh atau terluka. Pemandangan ini menyebabkan hati banyak orang diselimuti oleh udara dingin. Dari mana wanita iblis ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Sun Er sedikit melebarkan mulut kecilnya setelah secara acak mengalahkan kelompok ganda. Setelah itu, dia menelan api berwarna keemasan yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Dia menoleh, melihat wajah Xiaoyan tertegun, dan tanpa sadar mengerutkan bibirnya menjadi senyuman lembut. Sepertinya kamu berjalan di depanku. Xiaoyan berbicara dengan senyum pahit saat melihat Sun Er melihat ke atas. Awalnya, dia mengira prestasinya sudah cukup bagus. Namun, setelah melihat taktiknya hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih kuat. Xiaoyan GG tidak bisa berkata seperti ini. Sun Er mengandalkan garis keturunan leluhurnya, namun Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mencapai tahap ini. Jika kita benar-benar membandingkan, 10 Sun Er tidak bisa dibandingkan denganmu. Sun Er tertawa pelan. Xiaoyan merasa sedikit lebih baik di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata penghiburan Sun Er. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya ketika sampai pada masalah ini. Dia tidak punya pilihan. Sun Er lahir dengan latar belakang yang lebih baik. Formasi ki dingin ini juga harus dipatahkan. Sun Er hanya menoleh setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan perlahan menghilang. Dia melihat ki dingin yang menyelimuti kota. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya keemasan muncul dari ujungnya dan menghilang. Segera setelah sinar cahaya keemasan menghilang, energi seluruh tempat ini tiba-tiba berdesir. Sesaat kemudian, banyak pilar Doki yang besar dan kuat menyerbu dari luar penghalang ki yang dingin, dengan paksa merobek penghalang ini hingga dipenuhi dengan lubang. Bertonton uap dingin merembes keluar. Suhu tempat ini berangsur-angsur kembali normal setelah uap dingin ini merembes keluar. Kabut dingin juga menghilang dengan tenang. Banyak suara angin kencang muncul setelah kabut dingin menyebar. Segera, banyak sosok hitam muncul di depan Sun Er dengan tertib dan membungkuk padanya. Sun Er sedikit mengangguk pada sosok hitam yang muncul ini. Dia melambaikan tangannya dan mereka sekali lagi berubah menjadi banyak sosok hitam yang tersebar di sekitar kota dan tetap waspada untuk setiap perubahan mendadak. Mata Xiaoyan baru kembali setelah sosok hitam ini menghilang. Jantungnya terguncang saat dia menghirup udara dalam-dalam. Apakah ini kekuatan klan Gu? Itu memang menakutkan. Guncangan di hati Xiaoyan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya terganggu oleh ledakan energi yang tiba-tiba terdengar di langit yang jauh.
Matanya mengikuti suara dan bisa melihat King Hai dan Tian Xuangzi dikalahkan di tangan pria tua berpakaian hitam itu. Bertarung sendirian melawan dua orang, namun masih berada di atas angin. Dari sini, orang bisa tahu betapa mengerikan kekuatan pria tua berpakaian hitam ini. Sepertinya peringatan Sun Er memang punya alasan. Dari sikap yang digunakan orang-orang ini untuknya, dia sepertinya memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Gu. Jika saya tidak memiliki kekuatan yang akan menyebabkan klan Gu ini menganggap saya serius, mencoba untuk tetap di sampingnya kemungkinan akan menjadi omong kosong. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dengan kekuatan dozongnya saat ini, dia jauh dari kekuatan yang dibutuhkan klan Gu untuk melihatnya dengan serius. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia harus menggunakan semua kemampuannya hanya untuk berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Dozong. Karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Mencoba meningkatkan kekuatannya berarti Xiao Yan harus menemukan api surgawi yang baru sesegera mungkin. Ada waktu kurang dari 1 tahun sampai dimulainya Pil Gathering. Apalagi akan ada proses seleksi yang rumit. Oleh karena itu, pengaturan waktu ini harus dimajukan. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia perlu mendapatkan 3000 api terbakar menara pil. Xiao Yan sekali lagi mengangkat kepalanya setelah mengambil keputusan. Matanya tertuju pada pertarungan antara pria tua berambut putih dan Bing He. Pada saat ini, mereka berdua sedang bertengkar hebat. Garis hitam gelap berulang kali muncul di ruang kosong tempat mereka berdua saling bertukar pukulan. Riak energi yang menakutkan menyebabkan hati banyak orang gemetar. Bang! Dua sosok bertabrakan dengan cara seperti kilat di langit. Suara yang keras dan menggetarkan jiwa meledak. Namun, lelaki tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya yang keriput tiba-tiba mengeluarkan cahaya kristal hijau. Banyak segel tangan misterius terbentuk. Hihi, terima segel penguburan langit dari diriku yang dulu. Alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat ketika dia mendengar tawa keras pria berambut putih itu. Segel penguburan langit. Segel keempat dari keterampilan segel dewa. Bing He juga tertegun karena teriakan pria berambut putih itu. Segel penguburan langit. Nama ini agak familiar. Segel penguburan langit. Keterampilan segel dewa. Pikiran ini dengan cepat berkedip di hati Bing He sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ekspresi terkejut akhirnya terungkap. Matanya tertuju pada sosok berwarna hijau di kejauhan. Dia sebenarnya anggota klan Gu. Chapter 1107. Mata Bing He menatap wanita berpakaian hijau di kejauhan, yang berdiri di udara kosong. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Klan Gu, faksi kuno ini, yang tidak menonjolkan diri, jarang muncul di Central Plains. Namun, seorang ahli yang telah mencapai kualifikasi dan bobot tertentu akan mempelajari kekuatan mengerikan seperti apa yang dimiliki klan ini, yang diturunkan dari zaman kuno. Sejak Sun Er muncul, Bing He mungkin telah membuat beberapa tebakan tentang status dan latar belakangnya, tapi dia tidak pernah mengirimkan tebakannya ke arah klan Gu ini. Bagaimanapun, klan tetap tidak menonjolkan diri. Sangat jarang kejadian yang dipublikasikan seperti itu terjadi. Apalagi, ada banyak ahli di Central Plains yang juga memiliki faksi tersembunyi. Cukup banyak dari faksi ini memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan lembah sungai es. Namun, karena berbagai aturan dalam faksi mereka tidak setenar lembah sungai es ini. Namun, jika lembah sungai es menyinggung pihak lain sampai mereka tidak bisa lagi menahannya, bahkan lembah sungai es akan sedikit menderita. Diharapkan bahwa dia sebenarnya adalah seseorang dari klan Gu. Ekspresi Bing He berubah menjadi sedikit hijau. Pada levelnya, dia secara alami tahu banyak tentang klan Gu yang misterius. Lupakan hal lainnya. Hanya bisa membuka ranah dan menciptakan dunia mereka sendiri sudah cukup untuk menyebabkan sejumlah besar faksi menjadi rendah hati.
Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Sun Er ketika dia mengungkapkan dirinya bukanlah ancaman kosong. Dengan kekuatan yang tak terduga dari klan Gu, menghancurkan lembah sungai es bukanlah tugas yang mustahil. Pria tua berambut putih mengabaikan Bing He bahkan saat ekspresi di matanya berubah. Cahaya hijau giok di tangannya semakin pekat. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi dengan cara seperti kilat dan berubah menjadi telapak energi hijau giok berukuran setengah kaki besar. Telapak tangan dipenuhi dengan banyak bekas luka hitam pekat, dan kekuatan spasial yang menakutkan merembes keluar darinya. Ini menyebabkan ruang di sekitar telapak tangan terbelah dan membentuk banyak retakan hitam gelap. Haha, mata tajam pria tua berambut putih menyapu Bing He setelah melihat bentuk jejak tinjunya. Tawa keras keluar dari mulutnya. Segera, dia melambaikan tangannya, dan telapak tangan yang tidak biasa dengan benang hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya yang menutupinya tiba-tiba keluar. Energi di atas kota tiba-tiba mulai menimbulkan kerusuhan setelah palem energi dikirim. Bahkan lapisan awan di langit bergejolak. Bing dia secara alami mendengar tentang keterampilan segel dewa yang terkenal. Oleh karena itu, ekspresinya langsung menjadi serius. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima serangan dari orang tua ini, yang menjadi bersemangat karena pertempuran. Bing He mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kepingan salju berwarna hitam di alisnya tiba-tiba berkedip, membentuk kilau yang tidak biasa. Ki dingin berwarna hitam terus melonjak. Kekuatan Zun Es, telapak langit yang membekukan. Ki dingin berwarna hitam menggumpal di tangan Bing He dengan gaya seperti kilat. Itu berguncang dan lapisan es hitam tebal berkumpul di telapak tangannya. Lapisan es ini mungkin tidak tampak misterius, tetapi itu memberikan semacam rasa dingin yang luar biasa padat. Telapak es hitam dengan cepat terbentuk. Kaki Bing He tiba-tiba menginjak tanah saat tubuhnya bergegas ke depan. Detik berikutnya, dia muncul di depan telapak tangan misterius. Ekspresinya serius saat dia dengan kejam melemparkan telapak tangannya ke depan. Telapak tangannya bergerak sesuai keinginan Bing. Pada saat yang sama, udara dingin di sekitarnya langsung menjadi ganas. Jauh di dalam es hitam ada racun yang fatal. Jika itu menyerang tubuh seseorang, tubuh fisik mereka dan bahkan douki mereka akan langsung membeku. Bang! Kedua ahli itu seperti dua bintang jatuh yang terbang melintasi langit di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertabrakan dengan cara yang brilian. Suara yang sangat keras bergema di langit. Badai energi yang menakutkan menyebar ke seluruh langit ketika garis-garis hitam gelap sepanjang ratusan meter diam-diam muncul seperti parit di udara kosong. Pemandangan ini seperti langit yang tiba-tiba membuka mulutnya yang ganas, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Badai energi menyebar, membawa badai yang melanda langit. Tak terhitung banyaknya pohon besar dari hutan di sekitar kota robek dari tanah. Setelah itu, mereka terbang ke kejauhan, seolah-olah itu adalah pemandangan dari ujung dunia. Tabrakan energi yang sangat kuat. Pertarungan antara elit Douzun seperti ini. Mata Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melihat retakan spasial yang terbentuk di langit. Ruang tempat ini biasanya stabil. Namun, celah seperti itu terbentuk. Dari sini, orang akan tahu betapa besar energi dari pertarungan itu. Bang! Badai energi menyebar ke seluruh langit dan kedua sosok itu bergegas kembali. Sambil menarik ke belakang, kaki mereka bergesekan dengan udara kosong, membentuk bekas luka hitam pekat. Haha, menyenangkan sekali. Kekuatan Zun Es lembah sungai es memang sedikit unik. Pria tua berpakaian putih itu mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Bing Zunze, yang telah dipaksa mundur lebih jauh, sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Tubuh Bing He bergetar di kejauhan saat dia menstabilkannya. Tangannya sedikit gemetar dan ekspresi muram melintas di matanya. Keterampilan segel dewa memang layak menjadi keterampilan rahasia klan Gu.
Kekuatannya begitu menakutkan. Alis Sun Er menegang ketika dia melihat bahwa Bing He hanya menderita luka ringan meskipun kondisinya menyedihkan. Matanya yang cerah melirik pria tua berpakaian putih saat dia dengan lembut menegur, "Lin tua, jangan buang waktu. Kami tidak punya banyak waktu untuk perjalanan kami ini." Pria tua berambut putih itu tampak rendah hati saat mendengar Sun Er membuka mulutnya untuk berbicara. Dia dengan hormat mengakui kata-katanya. "Nona ini, harap tunggu." Bing He buru-buru mengucapkan. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar suara Sun Er di kejauhan. "Apa itu? Apakah kepala lembah sungai es berencana mengejarku untuk menyerahkan orang-orang?" Sudut mulut Sun Er melengkung. Suaranya mengandung ejekan samar. Bing He tertawa getir. Matanya beralih ke King Hai dan Tian Xuangzi, yang bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam itu. Dia dengan sungguh-sungguh berteriak, "Tian Xuangzi, kembali!" Setelah mendengar Bing He menangis, Tian Xuangzi, yang sangat menderita, menguatkan perhatiannya. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada King Hai di sampingnya. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mundur. Dalam beberapa kilatan, dia sudah muncul di samping Bing He. Menggunakan suara rendah dan tidak pasti, dia bertanya, "Kepala lembah, masalah hari ini adalah kesalahan lembah sungai esku. Lembah sungai es meminta pengampunan wanita muda ini jika kami telah menyinggung Anda." Bing He mengabaikan Tian Xuangzi. Dia mengertakkan gigi dan menangkupkan tangannya ke Sun Er di tengah banyak tatapan tertegun. Tian Xuangzi di samping sedang melihat Bing He dengan wajah kusam ketika dia mendengar kata-katanya. Dia belum pernah mendengar Bing He mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Apa latar belakang orang-orang ini? Mereka sebenarnya, Tian Xuangzi bukanlah orang bodoh. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya bisa memahami situasinya. Jika pihak lain hanya mengandalkan dua elit Dozuns, mustahil bagi mereka untuk membuat Bing He bertindak dengan cara ini. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pasti ada latar belakang yang menakutkan di belakang wanita misterius yang bahkan lembah sungai es sangat takut. "Bing He, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda mencoba membuang wajah lembah sungai es?" Dengan mundurnya Tian Xuangzi, King Hai tidak berani terus terikat dengan pria tua berpakaian hitam itu. Dia juga buru-buru melarikan diri dari pertempuran dan dengan marah berteriak ke Bing He. Bing He mengabaikan teriakan marah King Hai. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, dia akan melepaskannya tanpa ragu-ragu jika prasyarat untuk melakukannya menyinggung klan Gu. Bagaimanapun, Hall of Souls mungkin tidak takut pada klan Gu, tetapi lembah sungai esnya tidak memiliki kekuatan semacam itu. Sun Er juga merasa terkejut karena Bing He tiba-tiba berubah pikiran. Dia tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya orang ini telah menyadari identitas mereka. Xiao Yan GG. Sun Er merenung sejenak sebelum menoleh. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Artinya jelas bahkan tanpa mengatakan apapun. Dia sedang menunggu keputusan Xiao Yan. Meskipun tindakan Sun Er tidak kentara, itu masih diperhatikan oleh kelompok Bing He. Segera, mata mereka terkejut saat mereka beralih ke Xiao Yan. Tindakan halus ini membuat mereka tahu bahwa meskipun latar belakang wanita yang menakutkan ini, dia sepertinya mengikuti petunjuk Xiao Yan. "Saudaraku ini, lembah sungai esku tidak akan ikut campur dalam masalah tubuh racun yang menyedihkan di masa depan." Mata Bing He berbinar saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan melirik Bing He. Dia tersenyum dan menjawab, "Kepala lembah Bing benar-benar tahu bagaimana bercanda. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Karena kepala lembah sudah mengatakan seperti ini, Xiao Yan secara alami tidak akan mengganggu Anda." Xiao Yan dengan jelas mengerti di dalam hatinya mengapa Bing He memperlakukannya dengan sopan. Alasannya karena Sun Er, lembah sungai es dianggap cukup kuat di wilayah dataran tengah. Dengan kekuatan saat ini di samping Sun Er, sepertinya tidak mungkin untuk sepenuhnya memberantasnya.
Selain itu, klan Gu mungkin tidak mengizinkannya melakukan hal seperti itu untuk orang luar. Oleh karena itu, menakuti lembah sungai es hari ini sudah merupakan akhir yang terbaik. Secara alami, beberapa dendam di antara mereka akan ditangani olehnya ketika dia memiliki kekuatan untuk memenuhinya di masa depan. Dia tidak berniat meminjam kekuatan klan Gu. Bing He menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, dia harus berurusan dengan klan Gu dengan hati-hati. Saat ini, dengan campur tangan Sun Er, dia hanya bisa pergi dengan perasaan sedih terlepas dari betapa tidak mau dia. Saya akan meminta beberapa orang untuk mengurus kekacauan di kota Ye dan tidak akan tinggal lebih lama lagi hari ini. Banyak tatapan di bawah ini menyebabkan Bing He tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah itu, matanya beralih ke Sun Er saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Nona muda ini, semoga masalah hari ini hanya dendam kecil dan tidak akan mempengaruhi hubungan apapun setelah ini." Sun Er secara alami mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut menjawab, "Saya juga berharap masalah hari ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Kalau tidak, tempat yang harus saya kunjungi lain kali mungkin adalah lembah sungai es." Ekspresi Bing He sedikit berubah. Dia memaksakan senyum dan melambaikan lengan bajunya. Ruang di belakangnya menjadi terdistorsi dan tubuhnya perlahan menghilang ke dalam ruang yang terdistorsi. Tian Xuangzi buru-buru mengikutinya. Mata Qing Hai menatap kelompok Bing He yang pergi dengan sedih. Hatinya akhirnya mulai sedikit panik. Tubuhnya bergerak dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Namun, dia baru saja akan melarikan diri ketika dua sosok hitam aneh muncul di sampingnya. Tangan mereka terkunci erat di pundaknya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Xiao Yan menyeringai saat mendengar tangisan Qing Hai yang marah. Senyumannya dipenuhi dengan rasa sedingin es. Dia tidak memiliki banyak dendam dengan lembah sungai es. Namun, dia berada dalam situasi di mana dia akan beristirahat sampai Hall of Souls menghilang. Oleh karena itu, kelompok Bing He diizinkan untuk pergi, tetapi Qing Hai tidak. Chapter 1108. Tubuh Qing Hai benar-benar disegel oleh pria tua berambut putih dan rekannya. Doqi di dalam tubuhnya bahkan telah berhenti mengalir saat ini. Dia berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, matanya yang tajam tiba-tiba beralih ke Xiao Yan dan dengan dingin tertawa, "Jika kamu berani menyakiti diriku yang dulu, itu akan setara dengan kamu menjadi musuh dengan Hall of Souls. Aku yang dulu tidak tahu latar belakang seperti apa yang kamu miliki, tapi menyinggung Hall of Souls adalah tindakan yang sangat bodoh." Kata-kata yang arogan. Apakah Hall of Souls sehebat itu? Pria berambut putih di samping tertawa aneh ketika mendengar kata-kata Qing Hai. Kelompok Xiao Yan melangkah di udara kosong dan berhenti di depan Qing Hai. Dengan senyuman tipis, Xiao Yan berkata, "Bahkan jika aku tidak melakukan apapun padamu, Hall of Souls tetap tidak akan melepaskanku. Oleh karena itu, ancamanmu tidak berguna untukku." Mata Xiao Yan beralih ke dua tetua di sisi Qing Hai setelah berbicara sampai saat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Aku telah merepotkan kalian berdua. Itu hanyalah perintah Nona muda. Tidak perlu berterima kasih kepada kami." Penatua berpakaian hitam tersenyum dan melambaikan tangannya. Sun Er menyeringai. Matanya yang cerah beralih ke Qing Hai yang tampak ganas dan bertanya, "Xiao Yan GG, bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan penatua yang terhormat dari Hall of Souls ini? Mari kita segel dia." Seorang penatua yang terhormat bukanlah pelindung biasa. Kemungkinan bahkan Hall of Souls akan merasakan sakit hati jika kehilangannya. Dia mungkin berguna saat menyelamatkan guru di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak dan akhirnya memberi saran. "Kamu ingin menyegel diriku yang dulu. Dalam mimpimu." Ekspresi Qing Hai menjadi ganas saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera, dia mengeluarkan tawa dingin yang pekat. Wajahnya tiba-tiba memerah,
dan Doki di dalam tubuhnya dengan paksa berusaha membebaskan diri dari pengekangan duo berpakaian hitam tua saat itu diluncurkan melalui tubuhnya dengan cara yang liar. Hati-hati, dia ingin menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Sun Er berubah saat dia melihat penampilan King Hai. Dia meraih Xiaoyan dan mundur dengan kecepatan seperti kilat. Wajah pria tua berpakaian hitam dan berambut putih, lelaki tua itu tenggelam. Kedua telapak tangan mereka dengan cepat menekan tubuh King Hai. Banyak suara, grup, lembut muncul dan kabut darah samar merembes dari tempat telapak tangan mereka mendarat. Kami tidak bisa menghentikannya. Ini adalah penghancuran diri yang unik untuk Hall of Souls. Kedua tetua berpakaian hitam itu mengerutkan kening setelah gagal menghentikan penghancuran diri King Hai meskipun mereka telah berusaha. Mereka tak berdaya menggelengkan kepala saat tubuh mereka bergerak. Selanjutnya, mereka dengan cepat mundur. Gumpalan kabut darah merembes keluar dari kulit King Hai setelah mereka berdua mundur. Matanya juga menonjol. Benang darah mengalir keluar dari mereka. Energi tirani yang liar disalurkan ke seluruh tubuhnya dengan cara yang tidak terkontrol, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Bang! Peningkatan jumlah darah segar muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian, ledakan mengejutkan akhirnya terdengar di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Dagingnya meledak, dan energi ledakan yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai di langit. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, bahkan kelompok Xiaoyan hanya bisa menurunkan tubuh mereka. Kekuatan dari penghancuran diri seorang elit Dozun cukup menakutkan. Jika mereka ditarik ke dalamnya, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Energi yang mengamuk seperti badai berlanjut selama hampir 3 hingga 4 menit sebelum berangsur-angsur menyebar. Hanya pada saat inilah warna gelap yang menutupi langit menghilang. Xiaoyan mengerutkan alisnya dan melihat badai energi yang secara bertahap berhamburan. Dia tidak berharap orang tua itu sekejam ini. Orang tua ini telah menghancurkan dirinya sendiri bahkan tanpa membiarkan Xiaoyan mengucapkan kata-kata lagi. Seorang elit Dozun tidak akan mati dengan mudah. Penghancuran diri semacam ini hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya. Jika jiwanya lolos, Hall of Souls tidak akan kesulitan untuk membuat tubuh lain untuknya. Tian Huo Zunze menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Dia adalah contoh terbaik untuk ini. Karena itu, dia membicarakan masalah ini dengan otoritas terbesar. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Semua rubah tua ini bukanlah orang biasa. Itu hanya jika jiwanya bisa melarikan diri. Sun Er di samping tersenyum saat Xiaoyan menghela nafas. Dia menoleh setelah mendengar kata-katanya, hanya untuk melihat mata air musim gugurnya tertutup oleh warna emas. Cahaya keemasan samar keluar dari matanya. Pupil emas Sun Er perlahan menyapu langit. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti di hamparan langit yang kosong. Matanya yang cantik terangkat. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di area kosong yang dia lihat. Api berwarna emas bertahan di tangannya saat itu dengan kejam dihancurkan ke area kosong di depannya. Ruang beriak setelah pukulan ini dilemparkan. Itu membelah dan membentuk celah spasial seukuran telapak tangan. Tangan Sun Er meringkuk saat garis spasial muncul. Kekuatan hisap melonjak. Kelompok Xiaoyan segera mendengar suara ketakutan yang tiba-tiba dipancarkan dari garis retakan. Setelah itu, tubuh spiritual ilusi dengan paksa ditarik keluar dari angkasa itu sendiri. Tubuh spiritual baru saja muncul ketika ia melayangkan pukulan ke Sun Er dengan ekspresi ganas. Namun, suara mendesis meletus saat tangannya menyentuh api berwarna keemasan. Teriakan sengsara tajam bergema di langit. Sun Er tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan nyala api berwarna emas melonjak keluar. Setelah itu membungkus roh King Hai. Cici, api berwarna emas bertahan di sekitar tubuh King Hai. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hati Sun Er dan nyala api dengan cepat menyusut. Tubuh spiritual dengan cepat menyusut di tengah teriakan sengsara yang tajam.
Sesaat kemudian, itu berubah menjadi api berwarna emas seukuran telapak tangan. Sun Er memegang gugusan api emas ini dengan tangannya dan bergegas ke bawah, mendarat di samping Xiao Yan. Dia melemparkan api padanya dan dengan lembut tertawa, "Xiao Yan GG, aku akan memberikannya padamu." Xiao Yan menerima gugusan cahaya dan beberapa kejutan melintas di matanya. Dengan meminjam api hati jatuh, dia bisa mendeteksi jiwa. Namun, dia tidak dapat menjangkau jauh ke dalam celah spasial. Tidak disangka Sun Er berhasil melakukan ini. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia memasukkan gugusan lampu ke dalamnya dan mengusap mulut botol dengan jarinya. Api melingkar, tak terlihat muncul di atasnya. Setelah itu, dia mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Jiwa kelas Dozun mungkin akan berguna baginya di masa depan. Api hati jatuh. Apakah penatua pertama Sukian marah karena dirimu? Sun Er melirik nyala api yang tak terlihat. Matanya melengkung menjadi bentuk bulan sabit saat dia menutupi mulutnya dan tertawa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tertawa getir, "Jika kamu tidak muncul kali ini, sepertinya aku akan merasa sulit untuk melarikan diri kali ini." "Hei, Nona muda menerima berita tentang Anda segera setelah Anda melangkah ke wilayah Central Plains." Setelah itu, dia mengabaikan perselisihan di dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari alam Gu. Hanya setelah berlari melintasi separuh Central Plains barulah kami tiba di sini. Untungnya, Anda baik-baik saja. Kalau tidak, Nona muda akan benar-benar meledak. Sejujurnya, aku yang dulu belum pernah melihat kemunculan Nona muda saat dia marah." Pria tua berambut putih di sampingnya meringkuk dan tertawa. "Old Lin, pingsan." Kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia menegur. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan mengatakannya lagi." Orang tua berambut putih itu dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya ketika melihat dia menangis. Setelah melihat penampilan malu Sun Er seperti gadis kecil, dia bertukar pandangan dengan sesepuh berpakaian hitam di sampingnya. Keduanya diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka. Sun Er selalu mempertahankan emosi seperti sumur tua di dalam alam Gu. Jarang ada orang di klan yang bisa membuatnya tersenyum. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh, bersama dengan status istimewanya, menyebabkan dia tampak seperti seorang dewi, membuatnya sulit bagi orang lain untuk mendekatinya. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan dewi muda yang biasanya seperti gunung es untuk mengungkapkan perasaan seperti gadis kecil di depan orang yang disebut Xiao Yan ini. Hal ini menyebabkan keduanya merasa senang dan tidak berdaya. Dengan posisinya di klan Gu, sangat sulit jika Xiao Yan ingin bersama dengannya. Bahkan jika dia adalah keturunan dari orang itu. Namun, lupakan masalah di masa depan. Jika perasaan Sun Er terhadap Xiao Yan menyebar ke alam Gu, itu akan segera menimbulkan gelombang besar. Setelah itu, akan ada banyak laki-laki muda yang marah dan jenius dari klan Gu yang akan melangkah maju. Tujuan mereka pasti adalah Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat kemerahan samar dan cerah di wajah Sun Er. Hatinya terasa sedikit tersentuh. Meskipun dia dan Sun Er dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dia selalu memperhatikannya. Tidak diragukan lagi, perasaan ini telah tumbuh sangat dalam. Xiao Yan merasa sedikit gembira dan bangga saat memikirkan hal ini. Karakter Sun Er seperti teratai murni yang tidak wajar. Mungkin itu karena garis keturunannya, tetapi hal-hal biasa akan mengalami kesulitan menyebabkan emosinya berfluktuasi. Bahkan ketika menyangkut masalah lawan jenis, akan sangat sulit untuk menyerang hatinya. Untungnya, sebelum Dewi masa depan ini bisa sepenuhnya menguasai emosinya, Xiao Yan telah menempatkan jejak yang sulit dihilangkan di dalam hatinya. Jejak ini akhirnya memungkinkan Xiao Yan berhasil menarik Dewi yang sempurna ini, yang diinginkan oleh banyak orang, ke dalam pelukannya.
Jika banyak hal itu tidak terjadi ketika mereka masih anak-anak dan jika semuanya berkembang secara normal, Xiaoyan dan Sun Er tidak akan memiliki banyak hubungan sosial. Dengan pertumbuhan Sun Er selanjutnya, sepertinya tidak ada yang bisa masuk ke hati Dewi yang dewasa ini. Namun, tidak ada istilah "jika". Saat ini, Xiaoyan sudah menanamkan kesan yang dalam di hati Sun Er. Ketika datang ke siapapun atau masalah apapun yang terkait dengan Xiaoyan, penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh akan otomatis hilang. Poin ini juga merupakan hal yang menyebabkan kedua tetua menghela nafas secara emosional. Tangan Xiaoyan mengusap kepalanya yang masih agak pusing. Ini adalah gejala sisa setelah menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Setelah itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap dokter peri kecil, yang berdiri diam di belakangnya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa mata kedua wanita itu bertabrakan. Berdasarkan nalurinya, dia sepertinya merasakan suhu di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Xiaoyan dengan lembut terbatuk sebelum menghadap Sun Er dan memperkenalkan dokter peri kecil. Ini adalah dokter peri kecil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke dokter peri kecil dan memperkenalkan Sun Er. Ini Sun Er. Dokter peri kecil dan Sun Er sedikit tersenyum tanpa persetujuan sebelumnya setelah mendengar perkenalan Xiaoyan. Setelah itu, mereka maju selangkah. Kedua wanita itu mengulurkan tangan putih seperti giok mereka dan dengan lembut mengguncang mereka di depan mata Xiaoyan. Senyum yang muncul di wajah Xiaoyan setelah melihat kedua tangan berjabat itu tiba-tiba menegang karena dia menemukan aliran Douqi berwarna abu-abu dan api berwarna emas perlahan naik dari kedua tangan mereka. Dua wanita luar biasa telah memulai perbandingan naluriah di depan Xiaoyan selama pertemuan pertama mereka. Chapter 1109. Aliran ki aneh berwarna abu-abu dan nyala api berwarna keemasan bertabrakan dengan tenang di mana kedua tangan mereka melakukan kontak. Namun, tidak ada suara keras yang muncul. Keduanya berbaur dengan tenang. Suara mendesis kecil dan riak energi meletus dari titik kontak. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan ingin turun tangan. Namun, dia berhenti setelah ragu-ragu. Tatapannya dengan hati-hati menyapu dokter peri kecil dan kejutan melintas di matanya. Penampilan dan sikapnya bahkan tidak kalah dengan Sun Er. Apalagi, hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan dokter peri kecil. Elit muda Dozun memang cukup mengejutkan. Apa yang begitu baik tentang anak kecil ini? Dia memiliki begitu banyak wanita luar biasa di sampingnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Xiaoyan di samping juga mengalami perubahan ekspresi karena pertempuran mendadak antara dokter peri kecil dan Sun Er. Dia buru-buru mengulurkan tangannya. Ketika dia hendak dengan paksa menarik kedua wanita itu terpisah, tangan seperti giok, yang telah bersama, dengan lembut ditarik. Aliran Douqi berwarna abu-abu dan nyala api berwarna keemasan dengan cepat tersebar. Aku sudah lama mendengar bahwa tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil Jie benar-benar kuat. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sekarang setelah kita bertemu. Namun, terima kasih telah merawat Xiaoyan GG selama periode waktu ini. Sun Er dengan lembut mundur selangkah, menggosok tangannya dengan lembut, dan berbicara dengan sedikit senyum. Aku juga mendengar Xiaoyan menyebutmu berkali-kali. Sekarang setelah kita bertemu, Anda memang seorang wanita yang diberkati oleh surga. Tidak heran Anda selalu ada di pikirannya. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum hangat. Meskipun kedua wanita ini tampak sangat hangat ketika mereka berbicara, Xiaoyan bisa merasakan keanehan dalam suara mereka. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Kedua wanita ini punya modal untuk dibanggakan. Satu memiliki konstitusi racun alami sementara yang lain memiliki garis keturunan Dodi. Sekarang setelah mereka bertemu, ada perasaan samar dari keduanya yang menolak untuk menyerah pada yang lain. Mungkinkah ini pertentangan antara dua wanita luar biasa? Baiklah,
masalah ini sudah selesai. Mari kita istirahat sebentar. Selain itu, ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Sun Er dan dokter peri kecil mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya. Melihat mereka mengangguk, Xiao Yan memimpin untuk memindahkan tubuhnya dan mendarat di Manor Klan Ye di pusat kota. Kelompok Sun Er mengikuti dari belakang saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan mereka. Seluruh kota Ye juga mulai berubah menjadi keributan setelah kelompok Xiao Yan bergegas turun. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini sepertinya akan menyebar ke seluruh Central Plains seperti angin. Ye Zong dan semua anggota klan Ye buru-buru melangkah maju setelah kelompok Xiao Yan mendarat di Manor Klan Ye. Setelah pertempuran mengejutkan hari ini, Ye Zong akhirnya menyaksikan kemampuan Xiao Yan. Bahkan faksi sekuat lembah sungai es dipaksa kembali dengan putus asa meskipun telah mengirim semua orang terkuat mereka. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat Xiao Yan. Meskipun dia mengerti dengan jelas bahwa sebagian besar ini disebabkan oleh kedatangan bala bantuan yang tiba-tiba, dia juga mengerti bahwa bisa memanggil bala bantuan ini adalah bagian dari repertoar Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Wajah Xinlan dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menunjuk Sun Er dan berkata pada Xinlan, "Ini Sun Er, kupikir kamu seharusnya juga mendengar tentang dia." Hihi, salah satu pendiri Gerbang Pan. Senior Sun Er, menjadi anggota Gerbang Pan, bagaimana mungkin saya belum pernah mendengar tentang dia? Xinlan menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Sun Er juga kaget saat mendengar jawabannya. Wajah anggunnya segera menampakkan senyuman lembut yang menyebabkan hati orang-orang muda dari klan Ye itu berdetak dengan cepat saat dia dengan lembut berkata, "Keke, jadi kamu juga seorang siswa dari Akademi Dalam. Elder Ye Zong, bisakah Anda mengatur tempat bagi kami untuk mengobrol?" Xiao Yan menyeringai dan menoleh ke Ye Zong. "Keke, Mr. Xiao Yan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Masalah sekecil itu tentu saja tidak menjadi masalah." Ye Zong buru-buru mengangguk setelah mendengar permintaannya. Dia secara pribadi memimpin jalan di depan. Xiao Yan tersenyum. Dia memimpin Sun Er, dokter peri kecil, dan sisanya mengikuti. Halaman itu masih dipenuhi dengan banyak anggota klan Ye. Beberapa anggota yang lebih muda mengungkapkan ekspresi iri ketika mereka melihat dua wanita dengan sikap yang memiliki kelebihan individu. Orang biasa sudah diberkati oleh surga untuk memiliki salah satu dari mereka, namun Xiao Yan bisa menikmati keduanya. Dari cara mereka melihatnya, apa yang disesali jika seseorang hidup sampai keadaan seperti itu dalam kehidupan? Xiao Yan secara alami tidak punya waktu untuk memikirkan pikiran orang-orang ini. Di bawah kepemimpinan Ye Zong, mereka semua masuk ke ruang rapat klan Ye. Ye Zong dengan bijaksana memimpin orang luar ke dalam ruangan dan kemudian pergi setelah kelompok itu mengambil tempat duduk mereka, meninggalkan tempat ini ke kelompok Xiao Yan. Xiao Yan duduk di kursi dan tubuhnya yang tegang akhirnya rileks. Dia merasakan sakit yang menusuk di pembuluh darahnya dan tanpa sadar membuka mulutnya. Sekuel dari 3 perubahan misterius api langit cukup bagus. Jika tubuhnya tidak terlalu kuat, kemungkinan dia sudah lama ditinggalkan di tanah tidak bisa bangun. Xiao Yan, GG, apa rencanamu selanjutnya? Sun Er mendorong cangkir teh di sampingnya ke Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara lembut. "Aku perlu menyelamatkan guru dari tangan Hall of Souls." Kekuatan tangan Xiao Yan yang memegang cangkir teh meningkat tanpa sadar. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Guru Xiao Yan GG seharusnya Yao Zunze, Yao Chen, dari dulu kan? Sun Er tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Saat dia bertanya dengan lembut, dia telah melakukan penelitian setelah kembali ke klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia mengetahui identitas Yao Lao. Xiao Yan sedikit mengangguk.
Yao Chen, orang tua berpakaian hitam di samping sedikit terkejut ketika dia mendengar nama itu. Segera, matanya menatap Xiao Yan dengan heran. Dia berkata, tidak terduga bahwa dia adalah gurumu. Keterampilan pemurnian obat orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditandingi oleh siapapun di benua Doki ini. Itu benar. Saat itu, kami juga bertemu Yao Chen beberapa kali. Namun, kami berdua hanyalah dozong biasa saat itu. Pria tua berambut putih lainnya juga tertawa dan menghela nafas penuh emosi. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Sun Er, yang sedang berpikir keras, saat dia bertanya, ada apa? Hall of Souls pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadapmu setelah masalah hari ini. Mereka bahkan mungkin menggeser tempat mereka memenjarakan Tuan Yao Chen. Jika Anda berani pergi ke sana, kemungkinan besar Anda hanya akan menyerahkan diri Anda ke tangan mereka. Sun Er ragu sejenak dan menjawab, Anda seharusnya tidak meremehkan Hall of Souls ini. Klan Gu saya telah bertukar pukulan dengan mereka berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun, kami tidak melukai intinya. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki dua dozun ini di sisimu, akan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Hall of Souls jika kamu tidak merencanakan dengan benar. Pria tua berambut putih itu juga mengingatkan, Nona muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini. Dia harus kembali paling lama 10 hari. Status Anda sedikit unik untuk klan Gu kami. Sebelum Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, saya yang dulu merasa lebih baik Anda tidak melakukan kontak dengan klan Gu. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Meskipun dia tidak yakin apa yang dimaksud dengan unik, dia sadar bahwa ada hubungan antara klan Gu dan klan Xiao. Selain itu, giok dewa kuno Tusi padanya adalah sesuatu yang ingin diperoleh klan Gu. Yao Lao telah mengingatkannya saat itu bahwa yang terbaik adalah tidak membocorkannya. Kalau tidak, itu pasti akan menarik bencana fatal. Karena hal ini, Xiao Yan akan berhati-hati saat melakukan kontak dengan klan Gu. Xiao Yan GG, kekuatan Hall of Souls jauh lebih dari apa yang Anda lihat. Oleh karena itu, Anda tidak boleh sembarangan. Masalah menyelamatkan Mr. Yao Lao dan Paman Xiao semuanya bergantung padamu. Ekspresi Sun Er agak serius. Dia takut Xiao Yan akan pergi untuk menyelamatkan Yao Lao sekarang dengan sembrono dan akhirnya mendarat di tangan Hall of Souls. Bagaimanapun, tujuan sebenarnya dari Hall of Souls adalah giok kuno Kaisar Tusi di tangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit gelap dan serius. Setelah pertempuran baru-baru ini, dia pada dasarnya mengekspos semua kekuatan di sekitarnya. Dengan saluran informasi dari Hall of Souls, kemungkinan mereka akan segera mengetahui informasi tersebut. Jika dia masih memimpin kelompoknya, kemungkinan besar dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan Yao Lao tetapi bahkan akhirnya kehilangan seluruh kelompoknya bersama dirinya sendiri dalam prosesnya. Tangan Xiao Yan yang dulu memegang cangkir teh sedikit mengencang. Hatinya gelisah. Setiap hari tambahan dia mengizinkan Yao Lao untuk tetap tinggal di Hall of Souls, akan menjadi hari penderitaan tambahan. Ini menyebabkan dia merasa seolah-olah hatinya diiris oleh pisau. Sun Er menghela nafas dengan lembut setelah melihat wajah Xiao Yan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Aula menjadi sunyi setelah dia berhenti berbicara. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Suaranya rendah dan dalam. Aku tidak akan pergi ke Hall of Souls untuk saat ini. Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berkata, Xiao Yan GG, yakinlah. Tuan Yao Chen bukanlah dozun biasa. Hall of Souls tidak akan mengambil nyawanya dengan mudah. Setelah saya kembali, saya akan menggunakan kekuatan klan Gu untuk menemukan lokasi di mana Yao Chen dipenjara. Jika saya menerima berita, saya akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Anda. Xiao Yan sedikit mengangguk. Karena momen ini bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan Yao Lao, dia perlu mempersiapkan masalah pertemuan pil menara pil.
Jika dia bisa mendapatkan 3000 api terbakar, kekuatannya pasti akan melonjak. Saat itu, dia akan bisa melawan ahli di level Bing He. Setelah itu terjadi, dia diam-diam akan mengumpulkan pembantu dan menyelamatkan Yao Lao dari tangan Aula Jiwa dalam satu upaya. Adapun ayahnya Xiao Zhan, mata Xiao Yan menjadi sedikit redup saat memikirkan ayahnya. Sejak Xiao Zhan menghilang saat itu, belum ada kabar tentang dia. Karena titik cahaya jiwa di Gyoku no Kaisar Tushi masih ada, kemungkinan Xiao Yan bahkan akan berpikir bahwa Xiao Zhan telah dibunuh oleh Hall of Souls. Mungkin aku bisa mendapatkan berita yang berhubungan dengan ayah dari mulut King Hai, jari Xiao Yan mengusap cincin di jarinya. Ekspresi pada tiba-tiba melintas di matanya. Menjadi penatua yang terhormat dari Hall of Souls, kemungkinan King Hai menyadari banyak hal. Namun, terlepas dari apakah itu menyelamatkan Yao Lao atau ayah, semua itu berdasarkan prasyarat aku memiliki kekuatan yang cukup. Karenanya 3000 api terbakar. Aku akan mendapatkanmu. Chapter 1110. Hiruk-pikuk yang diciptakan dari pertempuran yang menggetarkan jiwa di siang hari akhirnya memucat saat malam secara bertahap menutupi kota Ye. Namun, hati banyak orang masih dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan karena pertempuran tersebut. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di Central Plains. Yang memuncak keingintahuan orang-orang di kota Ye adalah identitas dari wanita berpakaian hijau yang muncul di dekat akhir. Orang-orang di wilayah Pil ini dengan jelas memahami seperti apa faksi kuat lembah sungai es ini, namun bahkan Bing He telah tunduk di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini karena wanita misterius berpakaian hijau. Dari sini, orang bisa tahu bahwa latar belakang mengejutkan yang dimiliki wanita ini. Bulan sabit menggantung di langit malam yang hitam pekat saat cahaya bulan yang agak dingin menyebar ke bawah, menutupi kota yang telah hancur sepanjang hari dengan lapisan benang perak samar. Xiao Yan duduk bersila di ruang tamu jauh di dalam manor klan Ye. Kedua tangannya telah membentuk segel pelatihan. Ada aura panas yang samar-samar tertinggal di sekitarnya saat dia menghirup dan menghembuskan napas. Meskipun Xiao Yan tidak menderita cedera yang terlalu serius dari pertempuran besar di siang hari, Doki-nya pada dasarnya telah kelelahan. Selain itu, energi sombong yang telah dibuat saat menggunakan 3 perubahan misterius api langit juga telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, kemungkinan sebagian pembuluh darahnya akan pecah karena energi sombong. Gelombang demi gelombang energi alam perlahan memasuki tubuh Xiao Yan. Setelah menjalani penyempurnaan, mereka berubah menjadi kelompok Doki yang mengalir melalui nadinya. Ini menyebabkan rasa sakit yang memancar dari pembuluh darahnya secara bertahap berkurang. Pelatihan yang tenang ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Wajah putih pucatnya telah pulih dari kemerahan halus. Doki yang kelelahan di dalam tubuhnya menjadi lebih berisi setelah beberapa penyembuhan. Kekuatan saya masih kurang. Dengan kekuatan saya saat ini, saya paling banyak bisa berurusan dengan para ahli di puncak kelas Dozong. Adapun ahli kelas Dozun, kecuali saya menggunakan api pemusnahan lotus terakhir, kemungkinan saya akan kesulitan melukai mereka. Xiao Yan membuka matanya, merasakan kondisi di dalam tubuhnya, dan menghela nafas lega. Setelah itu, dia langsung merenung di dalam hatinya. Ada terlalu banyak ahli yang muncul dalam pertempuran besar hari ini. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk benar-benar memahami kekuatannya. Di Central Plains, seseorang harus mengandalkan tinjunya untuk berbicara. Jika Sun Er tidak datang tepat waktu hari ini, kemungkinan nasib kelompoknya tidak akan baik. Namun, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, ke titik di mana dia tidak perlu takut pada kepala lembah-lembah sungai es, dia secara alami akan dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan situasi seperti itu daripada mengandalkan keberuntungannya dan menunggu orang lain untuk melakukannya. Bantu dia. Sun Er berhasil menyelamatkannya sekali, tapi bagaimana dengan yang kedua?
atau yang ketiga, atau yang keempat. Meski kekuatan klan Gu di belakang Sun Er sangat kuat, Xiao Yan juga cukup takut dengan klan Gu ini. Dia tidak yakin seperti apa hubungan klan Xiao dengan klan Gu saat itu. Niat pihak lain sangat jelas. Mereka juga ingin mendapatkan Gyoku no Kaisar Tu Si dari Xiao Yan. Tentu saja, mereka berbeda dari Hall of Souls karena mereka menggunakan taktik yang lembut sementara Hall of Souls menggunakan segala cara yang mereka miliki, baik adil maupun busuk. Masalah Sun Er yang campur tangan untuk menyelamatkannya kemungkinan akan segera sampai ke telinga klan Gu. Xiao Yan tidak yakin bagaimana sikap mereka terhadapnya. Namun, seseorang perlu memikirkan skenario terburuk jika terjadi sesuatu. Jika klan Gu ini akan menyerangnya suatu hari dalam upaya merebut Gyoku no Kaisar Tu Si, dia harus memiliki kekuatan yang menjadi miliknya. Xiao Yan percaya bahwa bahkan jika klan Gu menentangnya, Sun Er tidak akan menyerangnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa klan Gu masih tidak menyadari bahwa Giok Dewa Kuno Tu Si masih bersamanya bahkan sampai sekarang. Karena Sun Er mampu merahasiakan masalah sepenting itu, mungkin baginya untuk mengetahui di mana dia berada di dalam hatinya. Tentu saja, jika ini benar-benar terjadi, kemungkinan Sun Er akan turun ke pusaran antara cinta dan kerabat. Pada saat itu, dia akan menderita terlepas dari siapa yang menang. Ini juga sesuatu yang tidak ingin dikatakan Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana saya mengatakannya, semua intinya adalah saya tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup, bahkan klan Gu tidak akan menyerangku dengan paksa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Tinjunya tiba-tiba menegang. Dengan setiap kemajuan bintang, dia bisa merasakan bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting. Keluarga, cinta, klan, semua ini hanya bisa dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Ekspresi mencolok melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Tangannya dengan lembut menyentuh dadanya. Masih ada lebih dari setengah dari Demon Poison Spot yang tersisa. Jika dia benar-benar menyempurnakan hal ini, Xiao Yan percaya bahwa dia akan bisa menjadi bintang Dozong. Begitu dia mendapatkan 3000 api terbakar, dia bahkan mungkin bisa mencapai puncak kelas Dozong. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika menghadapi seorang ahli super seperti Bing He. Setelah saya sepenuhnya pulih dari luka saya akan memperbaiki Demon Poison Spot. Benda ini tetap ada di tubuh saya selama bertahun-tahun. Ini adalah waktu untuk benar-benar menyingkirkannya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia akhirnya mengambil keputusan di dalam hatinya. Xiao Yan perlahan rileks. Dia baru saja akan memasuki kondisi pelatihannya sekali lagi ketika matanya tiba-tiba beralih ke jendela ruangan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu masih bersembunyi?" Tawa lembut ditransmisikan ke dalam ruangan setelah Xiao Yan tersenyum. Segera, sosok berwarna hijau muncul. Dia berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Ini sudah sangat larut," namun Xiao Yan GG belum beristirahat. Xiao Yan memperhatikan wanita yang anggun dan mempesona ini di depannya di bawah cahaya lampu yang lembut. Panas mendidih diam-diam naik di dalam hatinya. Emosi yang telah dia tekan selama bertahun-tahun tampak seperti gunung berapi yang meletus tanpa kehadiran orang lain. Dia tidak bisa menahan letusannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih tangan seperti kucing putih salju milik Sun Er. Di mana dia menyentuhnya benar-benar halus, muncul seperti batu giok hangat, menyebabkan dia sangat menyukai perasaan itu sehingga dia tidak mau melepaskan tangannya. Wajah Sun Er menunjukkan rasa malu yang tidak akan pernah dilihat orang luar setelah tangannya dipegang oleh Xiao Yan. Namun, dia tidak membebaskan tangannya. Setelah dipisahkan dari Xiao Yan selama bertahun-tahun, perasaannya tidak hanya tidak memudar tetapi juga menjadi lebih hangat, seperti endapan yang terakumulasi mengikuti aliran waktu, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sun Er menggeser kakinya dan duduk di sisi tempat tidur.
Wajahnya dengan lembut bersandar pada bahu lebar Xiaoyan saat dia dengan lembut bergumam, "Xiaoyan GG, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini." Mendengar perasaan keterikatan pada kata-kata wanita itu akan mengejutkan orang luar yang mendengarnya. Xiaoyan merasakan kehangatan di hatinya. Lengannya tergulung ke bawah, dan dia memeluk pinggang lembut dan lembut Sun Er. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya ke rambut hitamnya yang halus dan mengendus aroma samar. Sedikit frustrasi di dalam hatinya sepertinya lenyap saat ini. Sun Er mengizinkan Xiaoyan untuk memeluknya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang cerdas menatap wajah Xiaoyan saat dia membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul di dalamnya, dan dia menyerahkan gulungan itu kepada Xiaoyan. Ini adalah 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Dengan kekuatan Xiaoyan GG saat ini, kamu seharusnya bisa melatih segel ketiga. Sun Er dengan lembut berkata, Xiaoyan GG seharusnya tidak menolaknya. Central Plains bukanlah wilayah sudut hitam. Jumlah ahli sebanyak awan di sini. Seseorang akan lebih aman jika memiliki lebih banyak keterampilan untuk mempertahankan hidupnya. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menemukan alasan untuk menolak skill segel dewa ini. Xiaoyan terkejut saat melihat gulungan emas yang berkilauan. Dia merasakan ketidakberdayaan. Gadis ini sepertinya selalu berpikir untuk mendorong barang-barangnya padanya. Xiaoyan ragu-ragu sedikit di depan mata Sun Er. Namun, dia tidak melakukan banyak perlawanan, dan dia segera mengambil gulungan itu. Dia tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Apalagi, Sun Er benar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang memadai saat menjelajahi Central Plains, kemungkinannya seseorang akan kurang aman. Xiaoyan juga sudah lama mengalami kekuatan keterampilan segel dewa. Segel gunung terbuka dan segel pembalik laut bisa dianggap sebagai gerakan membunuh yang kuat ketika dia berada di kelas Do Wang dan Do Huang. Mengikuti kemajuan Xiaoyan ke kelas Do Zong, kekuatan kedua segel ini jauh lebih lemah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia secara alami perlu melatih metode pelatihan yang tersisa untuk keterampilan segel dewa. Senyuman muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiaoyan menerima gulungan itu. Xiaoyan saat ini tidak lagi memiliki jenis ketajaman kurang ajar yang dia miliki saat itu. Sebaliknya, dia jauh lebih dewasa dan terkendali. Itu benar, Xiaoyan GG, kau tidak mengizinkan orang lain tahu tentang masalah Gyoku no Kaisar Toshi, kan? Sun Er tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Itu benar, Xiaoyan terdiam. Hal ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Dia secara alami tidak berani memberi tahu siapapun tentang itu. Bahkan dokter peri kecil, Tian Zunze, dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan giok dewa kuno Toshi. Sun Er akhirnya menghela nafas lega setelah mendengarnya. Ini giok kuno Kaisar Toshi, apakah itu sesuatu yang ingin diperoleh klan Gu? Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya. Sun Er ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan dengan lembut berkata, giok kuno Kaisar Toshi terkait dengan misteri Dodi. Saya pikir Xiaoyan GG juga mengetahui masalah ini. Sejak zaman kuno, jarang ada ahli yang berhasil melakukan terobosan ke kelas Dodi. Dodi saat itu sepertinya telah menghilang dalam semalam. Kami hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno. Xiaoyan menguatkan perhatiannya setelah mendengar rahasia besar benua itu untuk pertama kalinya. Dia berkata, dengan kata lain, jika seseorang menggabungkan potongan-potongan Gyoku no Kaisar Toshi, seseorang akan bisa mendapatkan metode untuk maju ke kelas Dodi. Benua Doki sangat luas tak tertandingi. Ada beberapa sisa-sisa peninggalan para ahli kuno sejak zaman kuno. Namun, sebagian besar dari sisa-sisa ini tidak lengkap. Meskipun demikian, setiap kali sisa-sisa seperti itu ditemukan, itu akan menimbulkan keributan besar di benua itu.
Mata cantik Sun Er beralih ke Xiao Yan saat dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, baru-baru ini, ada relik Doudi yang rusak. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya ada di sana pada saat itu. Tuan Tua Yao Lao juga berpartisipasi. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Mungkinkah mantra api diperoleh dari relik Doudi? Dewa kuno Tusi adalah Doudi terakhir yang muncul di benua Doki yang kita ketahui. Dia meninggalkan rumah Doudi yang tersembunyi di dalam ruang kosong. Rumah Doudi ini terawat dengan baik. Klan Gu Saya dan Hall of Souls sedang berpikir untuk memasukinya. Gio kuno Kaisar Tusi adalah kunci untuk membuka rumah Doudi itu.